warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kali ini insyaallah kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan setelah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib atau disebut juga dengan sholat raghaib itu terbagi menjadi dua. Ada sholat sunnah yang muakkadah, sangat dikukuhkan. Artinya sholat sunnah muakkadah ini tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Baik ketika Rasul di hadar di rumah atau sedang dalam keadaan safar, tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dinamakan sholat sunnah rawatib muakkadah yang sangat dikukuhkan. Dan ada sholat sunnah rawatib yang ghair muakkadah, tidak dikukuhkan. Kenapa dikatakan ghair muakkadah? Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang meninggalkannya. Jadi kalau yang sholat sunnah rawatib yang muakkadah ini Rasul tidak pernah tinggalkan, baik ketika di rumah ataupun safar. Loh, kalau safar kemudian sholatnya dijamak, dikosor, apakah tetap ada kesunahan sholat sunnah qobliyah ba'diyah? Ada. Nah, ini Rasul tidak pernah tinggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah yang muakkadah. Ada berapa sholat sunnah rawatib yang muakkadah ini? Maka kata para ulama, sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah yang muakkadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan ada 10 rakaat. Apa itu? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ada 10 rakaat sholat sunnah rawatib yang muakkadah, Rasul tidak pernah meninggalkannya. Dimanapun beliau, di safar atau di hadir di rumah, tidak pernah ditinggalkan. Apa tadi? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. 10 rakaat ini tidak pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Dan sunnah rawatib yang ghair muakkadah jumlahnya ada 12. Jumlahnya ada 12. Apa itu? 2 rakaat sebelum zuhur. Tadi ada 2 rakaat sebelum zuhur yang muakkadah, ditambah 2 rakaat lagi yang ghair muakkadah. Berarti menjadi 4 rakaat sebelum zuhur. Ya, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Saya ulangi lagi, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kalau ditotal jumlahkan sunnah rawatib yang muakkadah dengan yang ghair muakkadah, jumlah keseluruhan ada 22 rakaat. Jumlah keseluruhan 22 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar,
kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, kesunahan sholat sunnah rawatib ini itu disunahkan bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan dalil apa? Rasul melakukannya sendiri. Bahkan di sana ada fadilah, keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukannya. Warada fihal katsir minal ahadits, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan kita sholat sunnah rawatib qobliyah dan ba'diyah. Termasuk diantaranya adalah ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diminta oleh salah satu sahabat. Sahabat itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bisakah aku menemani engkau nanti di surga?" Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bisa." Dengan apa caranya? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Engkau bisa menemaniku di surga nanti, tapi dengan syarat nanti di dunianya ini kamu tuh harus memperbanyak sujud. Para syurahul hadis mereka mensyarahkan hadis ini bikathrati sujud, perbanyak sujud, itu artinya adalah kathrotun nawafil. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sholat sunnah. Sedangkan sholat sunnah rawatib termasuk daripada nawafil sholat sunnah. Maka kita perbanyak sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Sebisa mungkin kita lakukan. Faidahnya apa? Faidahnya adalah satu, isti'dadul qalb. Hati kita itu ngerasa siap ketika kita nanti sholat fardu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya ketika kita masuk masjid cepet-cepet udah koma tuh, lari masuk masjid langsung takbiratul ihram sholat duhur. Hati kita mungkin masih kecantol sesuatu yang di luar sana. Tapi kalau kita masuk masjid lebih dahulu, kemudian kita sholat sunnah qobliyah, kita sholat fardunya lebih tenang hati kita. Untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih nyantol. Yang pertama. Dan yang kedua adalah sholat sunnah rawatib qobliyah ba'diyah itu menjadikan jawabir lil faraid, sebagai penambal sholat fardu kita yang kurang. Kalau kita sholat fardu kadang masih memikirkan ini dan itu, hilang kekhusyuan sholat kita, maka bisa ditambal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Alladzi yaqa' fil faraid. Semua kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita sholat fardu bisa ditambal dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Yang berikutnya fadilah faidah. Kenapa kita disunnahkan untuk sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah adalah yanalu bihal musalli mahabbatallah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab kita sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah, semoga saja kita bisa mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi mengatakan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Hambaku akan terus menerus mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi kita perbanyak sholat sunnah sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita semuanya. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu termasuk sholat sunnah yang memiliki waktu. Jadi sholat sunnah terbagi menjadi dua. Ada sholat yang memiliki waktu dan ada sholat sunnah yang tidak memiliki waktu. Nah, sholat sunnah qobliyah ba'diyah termasuk sholat sunnah yang memiliki waktu. Waktunya dari kapan sampai kapan? Sholat sunnah qobliyah waktunya itu kawaktil faridah, sebagaimana waktunya sholat fardu.
Masuk waktu duhur, umpama kita perkirakan dengan jam. Duhur masuk jam 12, akhirnya keluar waktu duhur jam 3 persis. Ini hanya perumpamaan saja. Jam 12 masuk waktu duhur, jam 3 keluar waktu duhur. Maka waktu sholat qobliyah pun sama. Ketika sudah masuk jam 12, kita boleh langsung sholat qobliyah duhur. Loh, belum adzan, tidak apa-apa. Tidak usah menunggu adzan. Ya, sudah masuk jam 12, masuk waktu duhur, langsung kita sholat qobliyah duhur. Atau gambaran lain, kita masuk masjid, imam sudah takbiratul ihram sholat duhur, kita belum sholat qobliyah. Nah terus kita bagaimana? Sholat qobliyah dulu atau langsung sholat duhur? Sholat duhur langsung. Nah nanti saya nggak qobliyah, bisa qobliyahnya setelah kita sholat duhur. Kenapa? Karena waktu qobliyah sampai jam 3. Dengan perumpamaan kita tadi ya. Habis waktunya, waktu duhur jam 3. Maka sholat qobliyah duhur setelah dilakukan, setelah sholat duhur boleh atau tidak? Boleh. Karena memang itu waktunya. Nah itu menjadi qadha atau ada? Qadha ada jadinya. Kenapa? Karena ini di waktunya. Saya ulangi lagi, waktu qobliyah itu adalah waktunya sholat itu sendiri. Jam 12 masuk waktu duhur, jam 3 keluar waktu duhur, maka dari jam 12 sampai jam 3, di sanalah waktunya qobliyah. Nah kalau ba'diyah waktunya mulai seorang itu selesai sholat fardu. Sampai kapan? Sampai habis waktu sholat. Boleh berarti saya sholat asar, setelah saya sholat asar, saya sholat qobliyah asar, boleh, tidak apa-apa. Saya sholat subuh, masuk masjid, imam sudah takbiratul ihram sholat subuh, dan kita belum sholat qobliyah subuh. Boleh enggak kita langsung sholat, ikut imam sholat subuh, kemudian setelah salam sholat subuh kita sholat qobliyah subuh? Boleh. Kenapa? Karena itu memang waktunya. Loh, katanya sholat sunnah setelah subuh tidak boleh. Sholat sunnah setelah sholat asar tidak boleh. Maka dalam madhab Syafi'i ada pentafsilan, ada perincian. Sholat sunnah yang memiliki waktu mau dilakukan kapanpun selama itu masih pada waktunya maka diperbolehkan. Sholat sunnah yang tidak memiliki waktu terbagi menjadi 3. Ada sholat sunnah yang memiliki sebab mutaqaddim, sebab dulu kemudian kita sholat seperti tahiyat masjid. Kita masuk masjid sholat 2 rakaat. Nah, namanya sholat tahiyat masjid. Kenapa kita sholat? Karena sebab kita masuk masjid. Ada waktu khususnya, jam 12, jam 3, nggak ada. Kapanpun selama kita masuk masjid, maka kita disunnahkan sholat tahiyat masjid 2 rakaat. Nah, sholat tahiyat masjid berarti termasuk sholat sunnah yang tidak memiliki waktu tetapi memiliki sebab. Dan ini sholat boleh dilakukan kapan saja. Jam 5 sore setelah kita sholat asar, kita masuk masjid. Boleh nggak kita sholat tahiyat masjid? Boleh. Karena dia punya sebab yang mutaqaddim. Dan ada sholat sunnah yang sebabnya muqarin berbarengan. Seperti kemarin ada gerhana setelah asar, sebelum maghrib. Setelah kita sholat asar, boleh tidak kita sholat sunnah gerhana? Boleh. Kenapa? Karena ini sholat sunnah yang mempunyai sebab yang berbarengan. Nah, yang tidak boleh 2 sholat sunnah. Apa itu? Ketika sholat sunnah itu memiliki sebab mutaakhir. Kita sholat dulu, kemudian datang sebab. Contohnya kita mau safar dari Bandung ke Jakarta. Sunnah sebelum kita berangkat safar sholat 2 rakaat. Kenapa sholat 2 rakaat? Karena mau safar. Sebab mau safar ini termasuk sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir. Inilah sholat yang dilarang, tidak boleh dilakukan setelah subuh dan setelah asar. Sholat sebab istikharah. Saya pengen hajah ini pengen butuh pilihan daripada Allah supaya ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya sholat istikharah, saya sholat hajat. Kenapa sholat istikharah? Pilihannya kapan? Nanti setelah sholat. Nah, ini sholat istikharah punya sebab mutaakhir. Tidak boleh dilakukan setelah subuh, tidak boleh dilakukan setelah asar.
Dan satu lagi, sholat sunnah yang tidak boleh dilakukan setelah asar, setelah subuh adalah sholat sunnah yang tidak ada waktunya, tidak ada sebabnya. Namanya sholat sunnah mutlak. Kita lagi seneng, sholat. Lagi sedih, sholat. Lagi gabut, tidak ada kerjaan, sholat. Kapanpun ini boleh kecuali di waktu ba'da subuh dan ba'da asar. Ditambah satu ketika matahari di tengah-tengah langit. Itu tidak diperbolehkan kecuali di hari Jumat. Jadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu boleh dilakukan kapanpun selama masih pada waktunya. Waktu sunnah qobliyah adalah waktunya sholat sama persis. Dan waktu ba'diyah seorang itu selesai melakukan sholat fardu sampai habisnya waktu fardu itu sendiri. Berikutnya al-afdol, lebih afdol, lebih bagusnya adalah sholat sunnah dilakukan di rumah. Kecuali ada beberapa pengecualian sholat sunnah yang lebih baik dilakukan di masjid, yaitu sholat sunnah ihram. Kita hendak ihram, maka kita sholat sunnah dulu 2 rakaat. Nah ini dilakukan di Masjidil Haram. Kemudian tawaf, sholat selesai kita tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat, dilakukan pun di Masjidil Haram. Sholat duha, Bapak Ibu, sholat duha lebih baik dilakukan di masjid, tidak di rumah. Lebih afdalnya dilakukan di masjid, tidak di rumah. Sholat istikharah, nah, kita minta pilihan, itu pun sunnah dilakukan di masjid. Lebih afdalnya dilakukan di masjid dan tidak di rumah. Safar, nah, kita mau safar atau kita selesai safar, maka sunnahnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Berikutnya, sholat sunnah qobliyah maghrib. Itu lebih baik dilakukan di masjid, bukan di rumah. Sholat sunnah yang mangdurah, kita menadarkan. Sholat sunnah yang dinadarkan menjadi wajib, maka itu pun lebih afdalnya dilakukan di masjid, bukan di rumah. Dan orang-orang yang takut melakukan sholat sunnah rawatib bermalas-malasan, ya kan? Sholat kalau di rumah nanti males, nggak jadi ngelakuin sholat rawatib qobliyah ba'diyah, maka ini lebih afdalnya dilakukan di masjid. Jadi ada beberapa sholat sunnah yang di sana kita disunnahkan dilakukan di masjid. Sholat sunnahnya dilakukan di masjid. Hukum asalnya seluruh sholat sunnah lebih afdalnya dilakukan di rumah, kecuali beberapa sholat yang kita sebutkan tadi. Termasuknya adalah semua sholat sunnah yang dilakukan di masjid untuk menghidupkan masjid itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Kita amalkan ilmu kita lakukan sunnah qobliyah dan ba'diyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.